tiba-tiba saya ditelepon oleh teman saya. Jadi teman saya itu bilang begini, bro, teman saya bukan anak Tuhan Pak. Tiba-tiba dia telepon. Bro, gimana bro? Bro, ini ada perusahaan financing. Ada perusahaan digital financing, perusahaan keuangan Pak. Kebetulan lagi cari manajer dan komisaris. Terus kemudian saya tanya, terus? Dia bilang begini, lu mau melamar gak? Melamar apa? Melamar jadi komisarisnya. Oh boleh. Saudara, sementara saya lagi di Jepang, lagi di Tokyo, saya kirimkan CV saya Pak ke teman saya. Nah di CV itu tertera, nama David Herson, tempat tanggal lahir. Di bawah saya lampirkan ijazah. Tiba-tiba teman saya telepon, bro, kamu punya ijazah, lu punya ijazah yang lain gak? Ya gak ada. Ini ijazahmu itu apa? Ya ijazah gua, ijazah sekolah tinggi teologia Betani Surabaya. Karena teman saya ini Pak bukan anak Tuhan, dia tanya sama saya, bro, teologia itu ilmu tentang apa? Ya gua jawab, ilmu yang belajar tentang ketuhanan. Terus dia nanya, lu tahu nggak lu mau ngelamar di mana? Gua tahu, mau melamar di perusahaan keuangan. Apa hubungannya bro? Antara ketuhanan dengan keuangan. Ya gua jawab dengan iman. Kalau nggak ada Tuhan, berantakan keuangan dunia. Saudara, saya pengen punya ijazah manajemen bisnis, kuliah luar negeri. Tapi orang tua saya nggak mampu. Saya cuma anak kampung. Yang saya punya persis seperti yang Yesus. Apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Ya itu yang saya kasih Pak. Sarjana teologi. Ya sudah kalau gitu. Dia bilang gitu. Saya balik ke Jakarta. Saya ikut assessment. Saudara tahu berapa orang yang melamar? 320 orang yang melamar di posisi komisaris itu Pak. Saya ikut assessment. Dari 320 orang yang daftar Pak. Tersortir tinggal 80 orang. Dan nama yang di dalamnya adalah Pendeta David Herson. Disortir lagi tinggal 15 orang. Dan nama yang di dalamnya adalah Pendeta David Herson. Nah, disitulah tantangannya. Kenapa? Teman saya Pak, yang bukan anak Tuhan, dia bilang begini, bro, luar biasa ya bro ya. Kok kamu bisa dari 320 orang, kamu jadi 15 besar. Mau ikut assessment Pak. Terus dia bilang begini, bro bersyukur ya. Kalau tidak lanjut gak apa-apa, tapi kamu sudah buktikan. Dari 300 orang, kamu jadi 15 besar. Saudara, saya datang ke kantor, mau ikut assessment Pak. Saya tanya sama sekretaris perusahaan, Mbak, saya mau nanya Mbak. Oh ya kenapa Pak? Bapak namanya siapa? Oh ya yang Bapak yang, saya David Herson. Oh ya Bapak yang David Herson. Yang Pak David, oh ya Mbak. Saya mau tanya, 15 orang itu, 14-nya selain saya siapa saja? Saudara mau tahu? Saudara jangan tersinggung ya. Salah satunya adalah jebolan S2 Monash Australia. Salah satunya jebolan S2 Universitas di Taiwan. Pak, saya lihat ijazah saya Pak. Sarjana teologi, ilmu tentang ketuhanan. Saudara mau tahu apa yang saya lakukan? Saya buka Pak ijazah saya di handphone. Saya tumpang tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Seperti 5 roti 2 ikan. Ini yang aku punya Tuhan. Aku gak punya ijazah yang lain. Tapi dalam nama Yesus, Tuhan, biarkan engkau yang berperkara. Teman saya yang bukan anak Tuhan, dia bilang begini, bro, gua akan tahu lu pendeta. Bro, kalau lu gak masuk gak apa-apa bro. Tapi kau sudah buktikan, kau sudah masuk 15 besar. Tapi ada kalimat dari teman saya yang bukan anak Tuhan, yang bukan orang Kristen ini Pak. Dia bilang begini, tapi bro, kalau sampai kau terpilih jadi komisaris, lu hari Minggu lu khotbah di mana? Gua datang. Ini yang gua suka. Why? Because he's not challenge me. He challenge my God, my Jesus that I worship him.
Dia sedang tantang Tuhan saya. Apa yang saya lakukan, saudara, yang saya lakukan? Saya buka ijazah saya lagi. Saya tumpang tangan, Tuhan, buktikan siapa Tuhan. Saya buka ijazah saya tumpang tangan, Tuhan, buktikan siapa Tuhan yang belasan tahun aku layani. Dalam nama Yesus, saya masuk, saya assessment. Tiba-tiba 10 hari kemudian, saudara, saya lagi santai dengan anak dan istri saya, lagi main di rumah. Tiba-tiba saya ditelepon dari sekretaris perusahaan. Dia bilang begini, selamat Pak, mulai hari Senin Bapak bisa berkantor di perusahaan tersebut. Mohon maaf Pak. Dia gak bisa dimasukkan dengan cara berpikir logika kita. Makanya kita ini disebut sebagai orang-orang yang beriman. Makanya ketika Daud dihadapin Goliat, Goliat bilang begini, hei, anjingkah aku? Kamu datang kepadaku tidak membawa pedang. Saudara mau tahu kenapa Daud tidak bawa pedang? Karena dia gak pernah pegang pedang. Daud itu cuma gembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Dia bilang begini sama Saul. Waktu Saul bilang begini, kamu bisa lawan Goliat. Dia bilang begini, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Tapi kalau ada satu singa berusaha menerkam, maka hamba akan pegang janggutnya. Hamba bunuh singa itu. Ya ampun Pak, kalau kita jadi Daud, ngurusin 2-3 ekor kambing domba, tiba-tiba datang singa, wer, gue bilang sama singa, makan tuh kambing. Why? Ngapain Pak? Cuma 2 ekor mempertaruhkan nyawa, betul? Tapi Tuhan lihat, demi kambing domba saja dia kasih nyawanya. Cocoknya bukan ngurusin kambing domba, tapi cocoknya ngurusin kerajaan Israel. Wow. Ada kita yang kadang komplain, kok cuma 2-3 ekor, kok cuma 2-3 juta. Tenang saudara, terkadang Tuhan ajar saudara setia. Dari 2-3 juta bisa berubah 2-3 miliar. Wah ini pasti seneng nih. Terkadang kita maunya berkatnya. No, dia kadang prosesnya jauh lebih penting daripada berkatnya. Percayalah kalau hari ini saudara mengalami padang gurun, sebentar lagi akan ada tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan buat saudara.